duduk sendiri, dan tenggelam dalam buku pelajaran, hanya membuatku semakin ngantuk. Malam minggu kali ini cukup membosankan, tidak seperti malam-malam sebelumnya, karena aku tidak datang mengapeli Siti ke rumahnya. Alasannya, harus banyak waktu yang aku pakai untuk belajar dan belajar, sebagai persiapan untuk menghadapi ujian semesterku. Aku terus larut dan berusaha menjaga konsentrasi pikiranku, sampai ada suara dari ibuku membuyarkannya. Budi, cepat keluar. Makan dulu. Bentar Bu, nanti aja bareng ayah. Ya udah kalau gitu, nanti makan bareng-bareng aja. Kalau ayahmu udah pulang, nanti ibu panggil lagi ya. Iya Bu. Tidak lama berselang, terdengar suara motor di luar, hatiku mulai bisa merasakan radiasi kebahagiaan. Aku yakin sosok yang kutunggu telah tiba dan masuk ke dalam rumah. Tanpa menunggu ibu memanggilku, aku langsung berdiri dari kursi dan menuju meja makan. Hai ayah. Gak macet ya? Gak kok Budi. Gimana kabar Siti? Masih kayak biasanya ya? Emang dia gak marah gitu? Biasanya kan kamu masih ada di rumahnya jam segini. Gak lah ya, dia udah ngerti kok. Aku lebih dekat dan banyak berbagi cerita sama ayah dalam hal apapun, daripada sama ibu, termasuk hubungan aku sama Siti. Ayah seperti selalu ingin update info tentang itu, dan aku juga tak sedikit selalu ingin berkonsultasi sama ayah. Oh ya Budi, ini ayah bawa bingkisan buat kamu. Ayah. Padahal gak usah repot-repot. Kamu tuh Budi, sok gak mau. Padahal dari tadi nanyain terus. Cepet dibuka tuh Budi. Jangan dipelototin aja. Oh iya, baik Bu. Ngomong-ngomong, isinya apaan sih ya? Ya dibuka aja. Nanti kamu juga tahu. Baik, aku buka ya. Aku segera membuka bingkisan itu. Ternyata isinya adalah sepasang sepatu baru, pas besok ada tes olahraga. Wah, sepatunya bagus banget. Terima kasih ayah. Ternyata nungguin ayah pulang, karena cuman pengen cepet-cepet ketemu bingkisannya ya. Ya enggak lah Bu. Cuma bingkisannya memang menarik. Aku kembali ke kamar dan memandang sepatu baru itu. Kalau dilihat dari coraknya, kelihatan kayak sepatu tahun lama, tapi gak apa-apalah. Walau bagaimanapun, aku pasti akan keren memakai sepatu ini. Sejenak sebelum aku tidur, aku sedikit memandang lama ke arah sepatu. Lambat laun aku mulai mengantuk dan tertidur. Entar, apakah aku sudah terlelap? Aku seperti mendengar suara langkah kaki. Segera aku bangun untuk memastikan suara itu, namun tidak terdengar apapun, aku pun tidur kembali. Budi, ayo bangun. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Iya, baik Bu. Aku tak tahu perasaan apa ini, saat telapak kakiku menempel ke alas sepatu, terasa aneh. Tapi saat sudah terpasang, ternyata terasa sangat ringan.
Hei, kamu gak sarapan dulu? Pagi ini langsung ujian olahraga Bu, jadi sarapannya nanti setelah selesai. Budi berangkat dulu ya Bu. Hati-hati di jalan ya nak. Baik Bu, Budi berangkat. Dua temanku, Doni dan Jackie, sudah tiba di gedung olahraga. Hai Budi, kamu ngapain aja? Ini udah hampir terlambat loh. Aku telat bangun Don. Telat bangun? Emang kamu ngelembur apaan? Hey Jack, ada sesuatu yang baru nih di kaki Budi. Wah, iya. Mantap sekali sepatumu, Bud. Ayahku semalam beli ini untukku. Jadilah semalaman aku mikirin sepatu ini. Penasaran sekali, ingin cepat dipakai. Oke anak-anak, ayo bersiap di garis start. Kita akan segera mulai ujiannya. Bersiap. 1, 2, go! Aku berlari seperti biasanya, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dengan cepat aku meninggalkan Doni dan Jackie di belakang. Aku merasa berlari dengan sangat ringan, hingga duluan mencapai garis finish. Gila kamu, Bud. Larinya kenceng benar. Galah Jack. Kebetulan aja. Loh, kamu gak kelelahan, Bud? Cuman sedikit Don. Aku merasa aneh, kenapa aku tidak begitu lelah saat ini. Bahkan keringatku juga tidak banyak yang keluar. Apa mungkin karena sepatu yang kupakai? Malam harinya, di rumah hanya ada aku. Ayah dan ibu ada undangan pernikahan. Aku masih memikirkan kemenanganku tadi siang. Batinku menjelaskan bahwa kenyataannya, aku tak pernah berlari secepat itu sebelumnya. Tiba-tiba terdengar kembali suara langkah kaki. Kali ini suara itu sangat jelas terdengar, dan sepertinya bergerak ke arah dapur. Rasa penasaran mendorongku untuk memeriksa. Dengan perlahan aku berjalan, mengamati setiap sudut ruangan. Hingga tiba-tiba listrik padam. Bulu kudukku mulai berdiri. Ada perasaan takut yang makin menguat, aku pun segera menunduk bersembunyi. Aku justru melihat sepasang sepatu sedang berjalan sendiri. Aku sangat terkejut dan terpaku, mataku tidak bisa lepas dari sepatu itu. Hingga sepatu itu kembali melangkah sendiri ke arah ruang tamu. Aku segera memfokuskan diri dan mengikuti sepatu itu. Sepatu itu terus melangkah tanpa henti, melalui ruang tamu dan akhirnya keluar rumah. Aku terus mengikuti dari belakang, namun berhenti saat sepatu itu sudah keluar rumah. Dalam kegelapan, aku berusaha menajamkan mata, memastikan bahwa sepatu itu tidak berjalan kembali masuk rumah. Hingga listrik kembali menyala, dan perasaanku mengatakan bahwa sepatu itu mirip milikku. Segera aku ke kamar. Aku segera menghampiri posisi terakhir aku meletakkan sepatuku. Ternyata sepatuku tidak ada di sana.
Dalam kebingungan dan rasa takut yang mencekam, aku berpikir keras, apa yang terjadi dengan sepatuku? Saat ayah dan ibuku pulang, aku segera menemui mereka dan menceritakan kejadian menakutkan itu. Terutama, secara kenyataan, sepatuku telah ikut lenyap. Ayah dan ibu tercengang mendengar ceritaku. Mereka tidak habis pikir, bagaimana mungkin sepatu bisa berjalan sendiri. Akhirnya ayah memutuskan untuk pergi ke toko sepatu besok pagi. Esok paginya di toko sepatu. Selamat pagi Bang. Saya yang beli sepatu 2 hari yang lalu, sepatu warna putih itu. Selamat pagi juga, Pak. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ayah segera menceritakan kejadian yang aku alami tentang sepatu itu. Ayah meminta penjelasan, apakah ada latar belakang yang tersembunyi pada sepatu itu. Raut wajah si penjual sepatu tampak berubah. Itu memang bukan sepatu baru. Maafkan sebelumnya, Pak, kalau saya harus membuka semuanya. Sepatu itu pernah dipakai sekali oleh pemiliknya saat kompetisi lari nasional sekitar tahun lalu. Dan dia memenangkannya. Setelah itu dia tidak mau memakainya kembali dan mengembalikan sepatu itu dalam bungkusannya pada saya. Sehari setelah itu dia langsung meninggal dunia terkena serangan jantung. Seperti itu, Pak. Saya tidak menyangka jika hal ganjil terjadi pada pemilik selanjutnya. Masalahnya, sepatu itu sekarang sudah hilang. Adakah hal konyol lagi yang bisa Anda jelaskan tentang itu? Sepertinya tidak hilang, Pak. Maafkan atas keadaan ini, saya akan ganti dengan sepatu baru. Saya penasaran Bang. Kalau memang sepatu itu tidak hilang, lalu ada di mana sepatunya? Seingat saya, saat orang itu mengembalikan sepatu, dia bilang, kalau ada pembeli yang kehilangan sepatu itu, bisa datang ke tempat peristirahatannya. Mungkin itu menyiratkan makamnya. Tunjukkan sepatu penggantinya, dan berikan alamat makamnya. Setelah menerima sepatu pengganti, aku dan ayah segera menuju ke lokasi alamat yang diberikan si penjual sepatu. Kita sudah tiba. Sepertinya di sebelah sana. Ayo kita cari. Makam ini sesuai dengan alamat dari penjual sepatu. Ternyata sepatunya pun benar ada di sini. Sungguh aneh. Apakah sepatu ini Budi ambil kembali ayah? Sebaiknya, kamu biarkan saja tetap di sana. Toh Budi sudah dapat pengganti sepatu baru. Ayo kita pulang. Iya, baik ya. Kami pun segera pulang dengan kesimpulan yang tidak terjelaskan.